Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja perdananya ke Merauke, Papua Selatan. Kunjungan kerja ini untuk melihat secara langsung program strategis nasional ketahanan pangan dan pemberdayaan masyarakat di daerah Merauke. Sementara itu pemirsa, masa panen raya padi akan segera datang dan tahun ini Perum Bulog mendapatkan penugasan untuk pemenuhan cadangan beras pemerintah sebanyak 2,4 juta ton. Jumlah ini meningkat dari penugasan tahun-tahun sebelumnya. Bayangkan, sebuah tempat di ujung timur Indonesia yang belum sepenuhnya tersentuh modernisasi, tapi diam-diam menyimpan potensi pangan terbesar di Asia Pasifik, bahkan dunia. Sebuah tanah luas yang subur, disinari matahari sepanjang tahun, dikelilingi hutan tropis dan sungai-sungai yang deras, dan belum banyak dibicarakan. Ya, kita sedang bicara tentang Papua, tapi kali ini bukan soal konflik atau isu politik, melainkan tentang masa depan dunia, soal pangan, dan bagaimana Papua bisa jadi jawaban dari krisis pangan global yang makin nyata. Dunia hari ini menghadapi ancaman nyata, perubahan iklim, kerusakan lingkungan, krisis air, dan pertumbuhan populasi yang eksponensial. Kombinasi itu membuat banyak negara, termasuk negara-negara maju, mulai kesulitan menjaga ketahanan pangan mereka. Lahan pertanian menyempit, produktivitas menurun, dan rantai pasok global rentan terganggu karena konflik dan bencana. Di sisi lain, Indonesia adalah negara kepulauan tropis terbesar dengan kekayaan agraria yang luar biasa. Namun, sejauh ini perhatian terhadap kawasan timur, khususnya Papua, masih minim jika dibandingkan dengan potensi yang ia miliki. Padahal, berdasarkan riset Badan Riset dan Inovasi Nasional, Papua menyimpan lebih dari 10 juta hektar lahan potensial yang cocok untuk pertanian dan perkebunan berskala besar. Bukan cuma cocok, tapi juga masih greenfield, alias belum terlalu tergarap. Artinya, Papua bisa dimanfaatkan tanpa harus menggusur banyak masyarakat atau mengorbankan kawasan industri. Inilah modal utama yang tak dimiliki banyak negara lain. Nah, semua ini mulai mendapat sorotan saat pemerintah Indonesia meluncurkan program Food Estate Papua di era pasca pandemi. Ini bukan sekadar proyek cetak sawah atau tanam jagung, tapi bagian dari grand strategi menuju Indonesia Emas. Visi jangka panjang Indonesia menjadi kekuatan ekonomi global. Dalam tahap awal, Kabupaten Merauke dijadikan kawasan prioritas. Mengapa Merauke? Karena daerah ini relatif datar, dekat dengan pelabuhan, dan memiliki curah hujan yang stabil. Proyek ini dirancang bukan hanya untuk mencukupi kebutuhan pangan nasional, tapi juga ekspor ke kawasan Pasifik, Australia, hingga Afrika. Seiring waktu, perhatian internasional pun mulai datang. Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia, FAO, menyebut bahwa kawasan timur Indonesia, khususnya Papua, bisa menjadi penopang baru sistem pangan regional. Bahkan, beberapa negara tetangga seperti Singapura, Uni Emirat Arab, dan Jepang mulai menunjukkan ketertarikan untuk investasi jangka panjang. Secara geopolitik, ini menjadi permainan baru Indonesia dalam peta dunia. Ketika banyak negara adidaya fokus pada penguasaan energi dan teknologi, Indonesia diam-diam membangun kekuatan lewat sektor paling mendasar, pangan. Kita tahu, negara yang mampu menjamin ketahanan pangan dan air bersih akan punya posisi tawar yang sangat tinggi dalam tatanan global. Dengan mengelola Papua sebagai pusat produksi pangan strategis, Indonesia bisa meningkatkan posisi diplomatiknya, terutama di forum Asia Pasifik dan G20. Secara ekonomi, proyek ini bisa menciptakan ribuan lapangan kerja baru, membuka peluang ekspor non-migas, dan mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor beras, jagung, dan kedelai. Belum lagi potensi riset pertanian tropis yang bisa dikembangkan bersama universitas dan lembaga internasional. Namun tentu saja, ini bukan hal yang mudah. Ada tantangan besar, dari infrastruktur, konektivitas, hak ulayat masyarakat adat, sampai kehati-hatian dalam menjaga ekosistem. Karena itulah pendekatan yang digunakan pemerintah tidak boleh top-down, tapi harus kolaboratif, inklusif, mengajak masyarakat Papua sebagai subjek utama, bukan objek pembangunan. Bagi Indonesia, jika proyek ini sukses, Papua akan bertransformasi menjadi game changer ketahanan pangan nasional. Kita akan punya buffer stock yang kuat, suplai pangan yang stabil, dan harga komoditas yang lebih terkontrol. Dampaknya ke dunia, jelas signifikan. Dunia hari ini membutuhkan pusat pangan baru yang tidak terikat oleh musim dingin, konflik, atau gangguan logistik ekstrim. Dengan lokasinya yang strategis di Pasifik, Papua bisa menjadi lumbung pangan,
yang menyuplai negara-negara kepulauan di Oseania, bahkan sampai Afrika bagian timur. Ini akan menciptakan jejaring ekonomi baru, jalur pangan selatan-selatan yang selama ini kurang diperhatikan. Indonesia bisa jadi pionirnya dengan Papua sebagai jantungnya. Kalau kita bicara 10-20 tahun ke depan, skenarionya cukup jelas. Bila program Food Estate Papua dikelola dengan prinsip berkelanjutan, transparan dan berkeadilan, maka kita akan melihat terbentuknya pusat agrologistik modern di Merauke dan sekitarnya. Hadirnya sekolah dan pusat pelatihan pertanian untuk masyarakat lokal. Investasi hijau dari negara sahabat yang mendukung ekonomi berbasis alam. Dan mungkin lahirnya generasi petani muda Papua yang bukan hanya handal, tapi juga inovatif. Namun, jika tidak dikelola dengan benar, dengan pendekatan eksploitatif atau sentralistis, risiko sosial bisa muncul. Konflik lahan, kerusakan lingkungan, hingga kegagalan proyek seperti yang pernah terjadi di masa lalu. Maka dari itu, partisipasi lokal, transparansi data, dan kejelasan hak atas tanah harus jadi prioritas. Papua bukan sekadar tanah jauh di timur yang kita pandang dengan romantisme atau masalah. Papua adalah masa depan Indonesia. Dan lebih dari itu, Papua bisa jadi bagian penting dari masa depan dunia, lewat pangan. Tapi bicara soal Papua, kita nggak bisa lepas dari harapan dan tantangan yang berjalan berdampingan. Di balik potensi agraria yang luar biasa, ada sejarah panjang ketimpangan, keterisolasian, dan minimnya akses terhadap pendidikan dan teknologi. Maka, membangun Papua sebagai lumbung pangan dunia bukan hanya soal mencetak sawah atau mendatangkan investor. Ini soal keadilan, soal bagaimana masyarakat lokal dilibatkan, didengar, dan diberdayakan secara nyata. Kita butuh pendekatan yang menghargai budaya, menjaga alam, dan menempatkan orang Papua sebagai pemilik sekaligus pelaku utama dari transformasi ini. Karena kalau tidak, proyek sebesar apapun hanya akan jadi etalase yang kosong. Dan kita tentu tidak mau mimpi besar ini hanya jadi catatan di dokumen negara. Kita ingin melihat hasil nyata, anak-anak Papua tumbuh sehat karena akses pangan tercukupi, para petani lokal sejahtera karena produksi meningkat, dan dunia mengenal Papua bukan karena konflik, tapi karena keberhasilannya memberi makan dunia. Kita punya kesempatan emas. Di tengah krisis global, Indonesia bisa hadir bukan sebagai penonton, tapi sebagai pemain penting. Bukan karena kita punya teknologi tercanggih, tapi karena kita punya apa yang dunia butuhkan. Alam yang lestari dan manusia yang siap tumbuh bersama. Jadi sekarang saatnya. Buka mata, buka telinga. Dukung pembangunan Papua yang berkeadilan. Kawal proyek pangan ini bersama-sama. Dan pastikan bahwa lumbung pangan dunia kelak akan lahir dari tanah Papua. Yuk kita suarakan. Indonesia bisa jadi pusat pangan dunia. Dan semuanya dimulai dari Papua.